Para siswa sekalian dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di Rumah Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel dalam memecahkan masalah. Jadi judul materi kita pada saat ini adalah menyelesaikan masalah menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari yang memerlukan penyelesaian matematika, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun model matematika dari masalah tersebut. Data yang terdapat dalam masalah itu diterjemahkan dalam satu atau beberapa persamaan, kemudian penyelesaian dari persamaan itu digunakan untuk memecahkan masalah tersebut dan menafsirkannya. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus. Yang pertama, sebuah bilangan terdiri dari 3 digit yang jumlahnya 13, angka ratusan 3 lebihnya dari angka satuan, dan angka puluhan setengah kali dari angka satuan. Carilah bilangan itu. Ya, misalkan bilangan itu berbentuk X, Y, Z, di mana X menunjukkan angka ratusan, Y menunjukkan angka puluhan, dan Z menunjukkan angka satuan. Informasi yang kita peroleh dari soal adalah bahwa jumlah digit-digitnya atau angka-angkanya adalah 13. Artinya X tambah Y tambah Z sama dengan 13. Ya, ini model matematika yang pertama. X tambah Y tambah Z sama dengan 13. Yang berikutnya, angka ratusan 3 lebihnya dari angka satuan. Artinya angka ratusan ini lebih besar dibanding angka satuan. Jadi X sama dengan Z tambah 3. Karena X-nya lebih besar dibanding Z. Atau bisa juga begini, X kurang 3 sama dengan Z. Nah, jadi X sama dengan Z tambah 3 ini adalah model matematika yang kedua. Angka ratusan 3 lebihnya dibanding dengan angka satuan. Yang berikutnya, angka puluhan setengah dari angka satuan. Artinya Y sama dengan setengah Z atau 1/2 Z. Jadi Y puluhan, Z itu satuan. Dengan demikian, persamaan-persamaan yang muncul seperti yang kita dapatkan di atas inilah yang dimaksud dengan model matematika. Jadi model matematikanya atau model matematika dari masalah ini adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 13, X sama dengan Z tambah 3, Y sama dengan 1/2 Z. Nah, inilah yang mau diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Dari persamaannya sudah ada X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, tinggal kita substitusi ke persamaan 1. Substitusi X sama dengan Z tambah 3 dan Y sama dengan 1/2 Z pada persamaan 1. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 13. Jadi karena X-nya sama dengan Z tambah 3, jadi Z tambah 3 tambah Y itu sama dengan 1/2 Z, berarti tambah 1/2 Z tambah Z sama dengan 13. Dari sini kalau kita sederhanakan hasilnya menjadi Z tambah Z 2Z. 2Z tambah setengah Z sama dengan 2 setengah Z. Sama dengan 13 kurang 3. Atau ya 2 setengah itu sama dengan 5/2. Jadi 2 setengah Z sama dengan 5/2 Z, nilainya sama dengan 13 kurang 3 sama dengan 10. Kalau begitu Z sama dengan 10 dibagi 5/2, hasilnya sama dengan 20/5 sama dengan 4. Jadi Z sama dengan 4.
Dari Z sama dengan 4, kita kembali substitusi ke persamaan 2 dan persamaan 3 untuk menemukan nilai X dan Y. Jadi X sama dengan Z tambah 3, ganti Z sama dengan 4, berarti X sama dengan 4 tambah 3, X sama dengan 7. Kemudian pada persamaan 3, Y sama dengan setengah Z, Y sama dengan setengah dari 4, berarti Y sama dengan 2. Jadi bilangan itu adalah X, Y, Z sama dengan 724. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Dari 3 anak bersaudara diketahui bahwa usia anak sulung 4 tahun lebihnya dari jumlah usia kedua adiknya. 2 tahun yang lalu usia anak bungsu adalah seperempat dari selisih umur kedua kakaknya. 7 tahun yang akan datang jumlah usia mereka adalah 51. Tentukan umur ketiga anak tersebut saat ini. Kita lihat penyelesaiannya. Misalkan saat ini usia ketiga anak tersebut adalah X, Y, dan Z. Dengan X usia anak sulung, Y usia anak kedua, dan Z usia anak bungsu. Jadi saat ini usia anak sulung 4 lebihnya dari jumlah usia kedua adiknya. Artinya X sama dengan Y tambah Z tambah 4. Jadi usia anak sulung 4 lebihnya dari jumlah usia kedua adiknya. Artinya X kurang 4 sama dengan Y tambah Z, atau X sama dengan Y tambah Z tambah 4. Dari sini kita memperoleh persamaan yang kedua. Jadi ini X kurang Y kurang Z sama dengan 4. Atau sama saja min X tambah Y tambah Z sama dengan min 4. Berikutnya, 2 tahun yang lalu usia anak bungsu adalah seperempat dari selisih usia kedua kakaknya. Maka ya setiap umur dari anak tersebut kita kurangi 2 karena dikatakan 2 tahun yang lalu. Jadi anak bungsu itu 2 tahun yang lalu usianya adalah Z kurang 2. Kemudian anak sulung 2 tahun yang lalu usianya adalah X kurang 2. Dan anak yang kedua usianya 2 tahun yang lalu adalah Y kurang 2. Jadi dikatakan bahwa 2 tahun yang lalu usia anak bungsu sama dengan seperempat dari selisih usia kedua kakaknya. Tentu selisih di sini yang dimaksud adalah selisih usia anak sulung dengan anak kedua. Jadi Z kurang 2 sama dengan seperempat kali X kurang 2 kurang Y kurang 2. Nah dari sini kita bisa menyederhanakannya menjadi kita kali 4. 4 kali Z 4Z, 4 kali min 2 min 8 sama dengan ya ini tinggal kita kurangkan X kurang Y min 2 kurangi min 2 habis. Jadi 4Z kurang 8 sama dengan X kurang Y, atau Y sama dengan X kurang 4Z tambah 8, atau min X tambah Y tambah 4Z sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang kedua. Berikutnya diketahui bahwa 7 tahun yang akan datang jumlah usia mereka adalah 51. Maka ya usia anak sulung 7 tahun akan datang adalah X tambah 7. Usia anak kedua 7 tahun akan datang adalah Y tambah 7. Dan usia anak bungsu 7 tahun akan datang adalah Z tambah 7. Dan diketahui bahwa jumlah usia mereka 7 tahun akan datang adalah 51. Jadi X tambah 7 tambah Y tambah 7 tambah Z tambah 7 sama dengan 51. Dari sini kita akan dapatkan bahwa X tambah Y tambah Z tambah 21 sama dengan 51. Yang memberikan hasil menjadi X tambah Y tambah Z sama dengan 30. Ini adalah model matematika yang ketiga. Sehingga kalau kita gabungkan ketiga
model matematikanya kita akan mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi model matematika dari masalah tersebut adalah min x tambah y tambah z sama dengan min 4, min x tambah y tambah 4z sama dengan 8, dan x tambah y tambah z sama dengan 30. Tinggal kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Ada beberapa metode yang biasa kita gunakan di sana. Kita bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungannya. Jadi kita gunakan eliminasi karena koefisien-koefisien dari x dan y dalam ketiga persamaan ini sudah sama. Pertama kita mengeliminasi x dan y dari persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan satunya min x tambah y tambah z sama dengan min 4, min x tambah y tambah 4z sama dengan 8. Untuk menghilangkan x ini sama-sama negatif, arti kita kurangkan. Jadi min x kurang min x habis, y kurang y habis juga, z kurang 4z sama dengan min 3z, min 4 dikurang 8 sama dengan min 12. Dari sini kita mendapatkan z sama dengan 4. Berikutnya eliminasi y dan z dari persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 min x tambah y tambah z sama dengan min 4. Persamaan 3 x tambah y tambah z sama dengan 30. Nah, untuk mengeliminasi y dan z, berarti tinggal kita kurangkan. Min x kurang x min 2x, y kurang y habis, z kurang z habis, min 4 kurang 30 min 34. Dari sini kita dapatkan min 2x sama dengan min 34, berarti x sama dengan min 34 per min 2 sama dengan 17. Nah, z-nya sudah ada, x-nya sudah ada. Tinggal menentukan nilai y. Substitusi z sama dengan 4 dan x sama dengan 17 pada salah satu dari ketiga persamaan tadi. Terserah yang mana yang kita mau gunakan. Jadi sini kita pakai saja persamaan yang pertama untuk menentukan nilai y-nya. Jadi min x tambah y tambah z sama dengan min 4, itu persamaan 1. Kita ganti x sama dengan 17 dan z sama dengan 4. Jadi min 17 tambah y tambah 4 sama dengan min 4. Y kurang 13 sama dengan min 4, karena min 17 tambah 4 sama dengan min 13. Dari sini y sama dengan 13 kurang 4 sama dengan 9. Jadi saat ini usia ketiga anak tersebut adalah 17 tahun, 9 tahun, dan 4 tahun. Anak sulung berusia 17 tahun, anak kedua 9 tahun, dan anak bungsu 4 tahun. Berikutnya, ini soal yang ketiga. Ali dan Badu bekerja secara bersama-sama dan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 4 hari. Apabila Badu dan Chandra bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh Ali dan Badu, jadi dapat menyelesaikannya selama 3 hari. Sedangkan apabila Ali dan Chandra bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan itu selama 2,4 hari. Pertanyaannya, dalam berapa harikah pekerjaan itu selesai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri atau pekerjaan itu diselesaikan sendiri-sendiri oleh ketiga anak tersebut, yaitu Ali, Badu, dan Chandra. Dan dalam beberapa hari pekerjaan itu selesai apabila ketiganya bekerja secara bersama-sama. Atau pekerjaan itu diselesaikan bersama-sama ketiganya. Mari kita lihat
penyelesaiannya. Jadi pertama-tama kita misalkan bahwa Ali, Badu, dan Chandra membutuhkan masing-masing X hari, Y hari, dan Z hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri-sendiri. Sehingga ya, dalam satu hari mereka masing-masing dapat menyelesaikan ya, seper X bagian, seper Y bagian, dan seper Z bagian. Yang pertama dikatakan bahwa Ali dan Badu bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan itu selama 4 hari. Jadi dalam 4 hari Ali dan Badu dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan itu. Ini artinya sama dengan dalam satu hari Ali dan Badu dapat menyelesaikan pekerjaan itu secara bersama-sama seperempat bagian. Jadi kita bisa menyusun persamaannya menjadi seper X tambah seper Y. Ya, ini apa namanya, Ali seper X bagian, kemudian Badu seper Y bagian, sama dengan seperempat bagian. Ini dalam satu hari. Ini sistem persamaan yang kita dapatkan yang pertama. Yang berikutnya, dikatakan bahwa dalam 3 hari Badu dan Chandra dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan itu. Nah, ini artinya dalam satu hari, Badu dan Chandra dapat menyelesaikan pekerjaan itu secara bersama-sama sepertiga bagian. Jadi kalau kita buat persamaannya, seper Y tambah seper Z sama dengan sepertiga. Nah, ini persamaan yang kedua. Kemudian dalam 2,4 hari Ali dan Chandra dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan itu. Sama artinya dalam satu hari Ali dan Chandra dapat menyelesaikan pekerjaan itu secara bersama-sama seper 2,4 bagian. Kalau kita buatkan persamaannya, kita akan dapatkan seper X tambah seper Z sama dengan seper 2,4 atau seper X tambah seper Y sama dengan 5/12. Dari mana 5/12? Seper 2,4 jadikan 10/24, atau ya 10/24 itu sama dengan masing-masing dibagi 2, 5/12. Jadi model matematikanya adalah seper X tambah seper Y sama dengan seperempat, seper Y tambah seper Z sama dengan sepertiga, dan seper X tambah seper Z sama dengan 5/12. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Ya, kita lihat ini persamaannya dalam bentuk pecahan. Biasanya kalau kita menyelesaikan persamaan dalam bentuk pecahan jauh lebih sulit dibanding menyelesaikan persamaan dalam dengan koefisien-koefisien bilangan bulat. Supaya lebih mudah menyelesaikan persamaan ini, mula-mula kita ganti seper X, seper Y, seper Z menjadi A, B, dan C. Jadi ganti seper X sama dengan A, seper Y sama dengan B, dan seper Z sama dengan C. Jadi persamaan 1, 2, dan 3 berubah menjadi A tambah B sama dengan seperempat, B tambah C sama dengan sepertiga, A tambah C sama dengan 5/12. Nah, ini variabelnya koefisiennya 1. Ya, perhatikan baik-baik bahwa ketiga persamaan ini apabila kita jumlahkan, ketiganya kita jumlahkan, kita akan mendapatkan bahwa A tambah B tambah B tambah C tambah A tambah C sama dengan seperempat tambah sepertiga tambah 5/12. Jadi A tambah A 2A, B tambah B 2B, C tambah C 2C. Jadi 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan ya seperempat tambah sepertiga tambah 5/12. Kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 12. Jadi 3 tambah 4 tambah 5/12. Atau 2 kali, jadi ini difaktorkan, keluarkan faktor 2. Setiap suku mengandung 2. Jadi 2 dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan 12/12 atau 1.
sehingga A tambah B tambah C sama dengan 1/2 atau 1/2. Nah, perhatikan bahwa ya A tambah B sama dengan 1/4 ini persamaan pertama. Jadi kalau kita ganti A tambah B sama dengan 1/4 pada persamaan 4, kita akan dapatkan, jadi A tambah B nya diganti menjadi 1/4, 1/4 tambah C sama dengan 1/2. Dari sini kita akan dapatkan bahwa C sama dengan 1/2 kurang 1/4 sama dengan 1/4. Jadi C ini sama dengan 1/4, artinya X sama dengan 1/A atau X sama dengan 4. Jadi setnya ini sama dengan 4 hari. Yang berikut, kita substitusi B tambah C. Substitusi B tambah C sama dengan 1/3 pada persamaan 4, maka diperoleh, jadi B tambah C nya ganti 1/3, sisa 1/3 tambah A, atau A tambah 1/3 sama dengan 1/2. Dari sini kita dapatkan A sama dengan 1/2 kurang 1/3 sama dengan 3 kurang 2/6 sama dengan 1/6. Dengan demikian, ya ini X sama dengan 1/A atau X sama dengan 1/6 sama dengan 6 hari. Yang berikut, substitusi A tambah C sama dengan 5/12 pada persamaan 4. Maka diperoleh, jadi ini tadi A tambah B tambah C sama dengan 1/12. A tambah C nya diganti 5/12 menjadi 5/12 tambah B sama dengan 1/2. Dari sini kita dapatkan B sama dengan 1/2 kurang 5/12. Ya, samakan penyebutnya. 1/2 sama dengan 6/12 kurang 5/12 sama dengan 1/12. Artinya Y sama dengan 1/B, Y sama dengan 1/12 sama dengan 12 hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika mereka bekerja sendiri-sendiri, maka Ali dapat menyelesaikannya dalam waktu 6 hari, kemudian Badu dapat menyelesaikannya dalam waktu 12 hari, dan Chandra dapat menyelesaikannya dalam waktu 4 hari. Tetapi jika mereka ketiganya bekerja secara bersama-sama, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari. Karena dari persamaannya diperoleh bahwa A tambah B tambah C sama dengan 1/2 atau 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z sama dengan 1/2 atau 1/2 bagian. Ini maksudnya dalam 1 hari. Artinya seluruhnya diselesaikan dalam waktu 2 hari. Demikian ada 3 contoh berkaitan dengan masalah nyata atau masalah kehidupan sehari-hari yang dapat dipecahkan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Sekian dan terima kasih.